Saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa lagi. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Tanggal 4 Agustus, Santo Yohanes Maria Vianney, pengaku iman. Mulanya ia dianggap remeh karena kelambanan dan kebodohannya. Setelah ditabiskan menjadi imam, ia tidak diperkenankan uskup melayani sakramen pengakuan dosa karena dianggap tidak mampu memberikan bimbingan rohani. Setelah beberapa lama, ia ditempatkan di paroki Ars, sebuah paroki terkecil dan tidak terurus. Di paroki ini, Yohanes Maria Vianney mengabdikan dirinya dan menjadikan desa Ars sebuah tempat ziarah bagi umat dari segala penjuru. Yohanes Maria Vianney lahir pada tanggal 8 Mei tahun 1786 di desa Dardilly, Lyon, Prancis. Ayahnya Mattheus Vianney seorang petani miskin. Ibunya seorang yang taat beragama. Masyarakat setempat kagum dan suka pada mereka karena cara hidup mereka yang benar-benar mencerminkan kebiasaan hidup Kristiani. Sejak kecil, Yohanes sudah terbiasa dengan kerja keras dan doa yang tekun berkat teladan orang tuanya. Dibandingkan dengan kelima orang saudaranya, ia memang terampil dan rajin bekerja, namun lamban dan bodoh. Ia baru bisa membaca pada usia 18 tahun. Meskipun begitu, ia bercita-cita menjadi imam. Pada umur 20 tahun, ayahnya dengan berat hati mengizinkan dia masuk seminari di desa tetangganya, Écully. Hal itu bukan karena ayahnya tidak menginginkan dia menjadi imam, melainkan semata-mata karena ia lamban dan bodoh. Pendidikannya sempat tertunda karena kewajiban masuk militer yang berlaku di Perancis pada masa itu. Baru pada tahun 1812 ia melanjutkan lagi studinya. Ia mengalami kesulitan besar sepanjang studinya di seminari. Hampir semua mata pelajaran, terutama bahasa Latin, sangat sulit dia pahami. Namun dia tidak putus asa. Ia rajin berziarah ke Louvre untuk berdoa dengan perantaraan Santo Franciscus Regis agar bisa terbantu dalam mempelajari semua bidang studi. Berkat doa-doanya, ia berangsur-angsur mengalami kemajuan hingga menamatkan pendidikan seminari menengah Verrières dan masuk seminari tinggi. Di jenjang seminari tinggi, ia harus berjuang keras lagi agar lolos dari kegagalan. Meskipun begitu, ia terus-menerus harus mengulangi setiap ujian. Pemimpin seminari sangat meragukan dia, namun mereka pun tidak bisa mengeluarkan dia karena kehidupan rohaninya sangat baik. Ia seorang calon imam yang saleh. Akhirnya Yohanes pun dianggap layak dan ditabiskan menjadi imam pada tahun 1815. Setelah menjadi imam, ia belum diperkenankan melayani sakramen pengakuan dosa karena dianggap tidak mampu memberikan bimbingan rohani kepada umat. Kecuali itu, ia dinilai tidak bisa menjadi pastor di paroki-paroki kota. Oleh karena itu, ia ditempatkan di paroki Ars. Ars merupakan sebuah desa terpencil dan terbelakang di Prancis. Paroki ini dianggap cocok bagi dia karena tingkat pendidikan umatnya tidak seberapa. Pada tanggal 8 Februari tahun 1818, Yohanes memulai karyanya di paroki Ars. Di satu pihak, ia sungguh menyadari bahwa kemampuannya tidak seberapa
bila dibandingkan dengan beratnya tugas menggembalakan umat Allah. Akan tetapi di pihak lain, ia pun menyadari bahwa dirinya bukanlah pelaku utama karya penggembalaan umat, melainkan Allah melalui Roh Kudus-Nya lah pelaku utama karya besar itu. Kesadaran ini mendorong dia untuk senantiasa mempersembahkan karyanya kepada Tuhan. Tahap demi tahap ia membenahi parokinya dengan coba membangkitkan semangat iman umat. Semangat kerja kerasnya sejak kecil mendorong dia untuk berkhotbah dan mengajar umat tanpa mengenal lelah. Yohanes yang dahulu dianggap remeh dan dipandang dengan sebelah mata oleh banyak imam, kini dikagumi dan disanjung. Desa Ars yang dahulu sepi, sekarang menjadi tempat ziarah terkenal bagi umat dari segala penjuru Prancis. Dari mana-mana umat datang ke Ars untuk merayakan Ekaristi dan mendengarkan khotbah pastor desa yang saleh itu. Khotbah-khotbahnya tajam, keras, dan mengena sehingga menggetarkan hati umat, terutama para pendosa. Namun di kamar pengakuan ia ramah dan dengan hati yang ikhlas memberikan bimbingan rohani kepada umatnya. Oleh rahmat Allah yang diperkuat dengan keluhuran budi dan kesalehan hidupnya, Yohanes mampu mengantar kembali umat kepada pertobatan dan penghayatan iman yang benar. Pastor Ars yang saleh ini dikaruniai karisma mengetahui berbagai hal sebelum terjadi. Karisma itu dapat dilihat dalam pengalaman Nyonya Pause dari Saint Etienne. Pause datang mengaku dosanya di gereja paroki. Pastor yang melayaninya sudah tua, kurus, lagi lemah. Dialah Yohanes Maria Vianney. Dalam hatinya ia berpikir, tentu ini kesempatan terakhir bagiku menerima berkat-Nya. Namun tiba-tiba pastor tua itu berkata, "Bukan begitu anakku, 3 minggu lagi kita akan bertemu kembali." Nyonya Pause terperanjat dan pulang dengan 1000 tanda tanya. Ia menceritakan kata-kata pastor itu kepada teman-temannya. Dan persis 3 minggu kemudian, Nyonya Pause meninggal dunia bersamaan dengan pastor tua itu. Mereka bertemu lagi di surga. Meskipun ia saleh, ia tidak luput dari gangguan setan. Ia seringkali tidak bisa tidur karena gangguan setan pada malam hari. Ia tidak takut karena yakin bahwa sesudah kejadian seperti itu selalu akan datang pendosa berat yang mau bertobat. Di samping penyembuhan luka-luka batin umatnya, banyak pula penyembuhan jasmani yang terjadi secara ajaib melalui perantaraannya. Tugas hariannya yang berat itu sangat menguras tenaganya. Beberapa kali ia meninggalkan Ars dengan maksud beristirahat di sebuah biara. Akan tetapi ia selalu diseret kembali oleh umatnya ke dusun Ars. Ini suatu tanda bahwa umat sungguh mencintai dia dan mereka tidak rela pastor mereka meninggalkan mereka. Yohanes Maria Vianney mendampingi umatnya di Ars sampai maut menjemputnya pada tanggal 3 Agustus tahun 1859. Pada tahun 1925, ia dinyatakan sebagai santo oleh Paus Pius ke-11 dan diangkat sebagai pelindung surgawi bagi para pastor paroki. Saudara, demikianlah orang kudus yang kita pestakan pada tanggal 4 Agustus, yakni Santo Yohanes Maria Vianney, pengaku iman. Tuhan memberkati.